ta'lif Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini kitab yang akan kita gunakan. Nah, kita akan langsung masuk di sini. Kita akan langsung masuk membahas tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia dengan latar belakang pendidikan apapun, manusia dengan pekerjaan apapun, mereka selalu membutuhkan figur ataupun sosok yang menginspirasi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi akal dan jiwa manusia dicipta untuk bisa mempelajari lingkungan. Mereka adalah makhluk yang istimewa, yang selalu menganalisa, yang selalu mengkalkulasi apa-apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam cara pandang seperti ini, manusia siapapun mereka selalu menyiapkan diri mereka untuk menjadikan orang lain atau menjadikan sesuatu di luar kehidupannya untuk menjadi inspirator, menjadi sesuatu membangkitkannya untuk menemukan hal-hal baru yang selalu memotivasinya untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan lebih daripada sekedar yang dia terima, yang dia lakukan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa melihat betapa para olahragawan sukses itu selalu memiliki motivator dalam kehidupan mereka. Mereka selalu terinspirasi untuk melakukan kesuksesan-kesuksesan di masa mendatang melalui figur ataupun sosok seseorang. Nah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebaikan-kebaikan dari sosok dan figur istimewa, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita akan membahas ahamiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Ahamiyatus sirah an-nabawiyah fi fahmil Islam. Di sini Ustadz Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan urgensi mempelajari sirah nabawiyah untuk memahami Islam. Laisal gharadu min dirasati sirah nabawiyah wa fiqhuha mujarradul wuquf 'ala al-waqa'i' at-tarikhiyah wala sardi ma tarfa aw ajmal aw jamal min qisas wal ahdath. Jadi panjenengan yang kebetulan punya kitabnya bisa dibuka sambil sesekali mengikuti bagaimana ide Dr. Ramadan Al-Buti mengalir begitu indah di dalam paragraf-paragraf ini. Beliau mengatakan bahwa mempelajari sirah an-nabawiyah, kemudian memahaminya, tidaklah semata-mata berhenti pada tujuan menikmati keindahan, menikmati kecermelangan hidup seseorang melalui kejadian-kejadian pada saat itu. Sama sekali bukan itu tujuannya. Karena ada tujuan yang lebih mendalam, tujuan yang lebih sekedar mengagumi apa-apa yang terjadi pada masa lalu dalam kehidupan Rasulullah. Tetapi lebih dari itu, kata Dr. Ramadan Al-Buti, tujuannya adalah agar dengan memahami kehidupan Rasulullah, memahami ekskalasi kehidupan sosial politik yang terjadi pada waktu itu,
kita menemukan satu model, kita menemukan satu pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk kita jadikan panduan di dalam menjalani kehidupan. Dia mengatakan fala yang bagi an na'tabira dirasata fiqh sirah an-nabawiyah min jumlatil daris at-tarikhiyah, dirasah at-tarikhiyah sya'nuha kasbah. Jadi hanya sekedar memupuk rasa kagum, memunculkan perasaan kagum terhadap seorang pemimpin dari banyak pemimpin di dunia ini yang melintas di dalam banyak kehidupan dan peradaban manusia. Ini beliau mengatakan wa innamal gharadu minha an yatasawwara muslim al-haqiqah al-islamiyah fi majmu'iha mutajassidah fi hayat Yesus sallallahu. Ini kata kuncinya. Jadi mempelajari sirah nabawiyah tujuannya adalah agar pada setiap muslim, tujuannya agar pada setiap orang-orang yang beriman itu terkumpul pengetahuan yang utuh tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahmuha mabadi wa qawaid wa ahkaman mujarradatu fi dzihri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa melihat bagaimana Dr. Ramadan Al-Buti itu mencegah kita dari berpikir parsial. Kalau kita membuka biografi orang-orang besar, kalau kita membaca biografi pemimpin-pemimpin besar, kita akan menemukan bahwa ada hal-hal indah, ada hal-hal istimewa yang menyertai kehidupan mereka. Tetapi luar biasanya perbedaan antara memahami sirah nabawiyah dengan mempelajari biografi orang-orang besar, kata Dr. Ramadan Al-Buti, sesudah kita mempelajari kehidupan orang-orang besar melalui biografi mereka, kita hanya memiliki setumpuk pengetahuan tentang mereka, tentang kecerdasan mereka, tentang keistimewaan mereka, tentang lingkungan kehidupan mereka pada saat itu, dan berhenti di situ. Tetapi kata Dr. Ramadan Al-Buti, ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kata beliau, anna fahmuha mabadi'un wa qawaidun wa ahkamu Islam. Kita perlu untuk mempelajari sirah nabawiyah, mengingat pada kehidupan junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya aspek histori yang kita dapatkan, bukan hanya aspek sosial yang kita bisa rekam, tapi lebih dari itu, kata beliau, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita mengetahui mabadi, kita mengetahui dasar-dasar hukum Islam, kita mengetahui qawaid, kita mengetahui norma, kita mengetahui fikih, ahkam, hukum-hukum Islam yang kita pakai, yang dipakai orang-orang soleh terlebih dahulu, dan bahkan kata beliau termotivasi dalam kehidupan orang-orang yang beriman, tidak saja mengaktualisasikan hukum-hukum itu, mabadi itu, qawaid itu, bahkan terdorong mereka untuk kemudian menjelaskan, mendakwahkan, menegakkan dalam kehidupan mereka dan kehidupan manusia pada umumnya. Jadi dalam perspektif ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tujuan besar untuk mempelajari sirah nabawiyah itu. Jadi itu poin pertama yang ingin disampaikan oleh Dr. Ramadan Al-Buti. Jadi kalau panjenengan membaca biografi tentang Isaac Newton, panjenengan mempelajari biografi tentang tokoh musik dunia Beethoven,
panjenengan mempelajari orang yang berpengaruh dalam kehidupan, konsep kehidupan berpolitik di dunia, ada Karl Marx dan lain sebagainya, kita hanya menemukan informasi-informasi tentang kehidupan beliau, kecermelangan pemikiran beliau, sosiopolitik pada saat itu, dan sesudah itu tidak lebih dari itu. Tetapi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, kata Dr. Mansur Al-Buti, kita tidak saja bisa menemukan bahkan merekam kegiatan gejolak sosial politik pada waktu itu, tetapi bahkan lebih dari itu, kita perlu untuk mengkajinya, karena pada mengkaji kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa memahami, menemukan mabadi, sumber-sumber, qawaid, norma, dan hukum-hukum Islam secara keseluruhan. Kemudian beliau mengatakan, inna dirasata sirah an-nabawiyah laisat siwa amalun tatbiqiyun yuradu minhu tajsidul haqiqah al-islamiyah kamilah fi mithlihal a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menegaskan kata kunci tujuan mempelajari sirah an-nabawiyah, beliau mengatakan laisat siwa, tidak lain dan tidak bukan, amalun tatbiqiyun, kita mempelajari konsep beramal secara praktis, aplikatif, yuradu minhu tajsidul haqiqah al-islamiyah, dimaksudkan dengan mengetahui konsep beramal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu kita terhantar, kita terbawa pada melaksanakan hakikat Islamiyah kamilah. Kita termudahkan untuk melaksanakan hakikatul Islamiyah kamilah fi mithlihal a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu ada dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, itu tujuan kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Jadi kalau kita mengacu kepada banyak referensi Al-Quran, memang setiap masyarakat dengan zaman dan peradabannya selalu berada dalam kualitas kehidupan sosial yang berbeda. Yang berbeda itu hanya variasinya, tetapi sesungguhnya perjalanan kehidupan manusia dari masa ke masa, dari peradaban ke peradaban, intinya sama. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi, menurunkan para rasul kepada mereka untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam penghambaan kepada makhluk. Sama seperti kita hidup di dalam zaman kita sekarang, maka konsep penghambaan kepada makhluk itu tentu saja berbeda dengan konsep penghambaan kepada makhluk pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Musa. Berbeda, tetapi yang berbeda hanya variasinya, sementara substansinya sama dari masa ke masa. Makanya Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus, kata Allah, pada setiap kaum itu nabi dan rasul dengan hanya satu misi, an i'budullaha, menyembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut taghut, dan tidak menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu penegasan di dalam Al-Quran bahwa Nabi dan Rasul itu dikirim oleh Allah di masa yang berbeda, di tempat yang berbeda, di peradaban yang berbeda. Tetapi tujuannya, misinya adalah an i'budullaha
wajtanibut taghut. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, panjenengan semuanya berada dalam majelis ini sebenarnya dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman, dalam rangka mempromosikan nilai-nilai keislaman, mengedukasi publik, mencerahkan masyarakat, kemudian mengajak mereka bersama-sama dengan kita untuk mengenal Islam, dan pada akhirnya mengajak mereka untuk menjauhi segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan pada ini Dr. Ramadan Al-Buti ini menjelaskan beberapa poin yang barangkali bisa kita lihat tentang untuk apa kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Untuk apa kita mempelajari sirah an-nabawiyah? Yang pertama, fahmu syakhsiatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah min khilali hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha litakid min anna Muhammadan alaihi salatu wassalam lam yakun mujarradun abqariyun samad bi abqariyatuhu baina qaumi walakinnahu qabla dhalika rasulun ayyadahu Allah bi wahyin min indihi wa taufiqin min ladunhu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama ini Dr. Ramadan Al-Buti memberikan semacam pagar, memberikan semacam pembatasan supaya saat kita mempelajari sirah itu tidak salah arah. Yang pertama, fahmu syakhsiatir Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilali hayati. Jadi memahami kepribadian, personality Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khilali hayati, dalam sudut pandang kehidupan pribadinya, wa dzurufi, dan keadaan sosialnya, allati asya fiha, di mana beliau hidup pada saat itu. Untuk apa memahami kepribadian Rasulullah dan memahami keadaan sosial beliau di saat beliau tinggal saat itu? Kata Dr. Ramadan Al-Buti, litakid min anna Muhammadan alaihi salatu wassalam lam yakun mujarradun abqari, supaya orang-orang yang mempelajari kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti, tidak sekedar memahami bahwa Rasulullah adalah orang yang zaki, orang yang cerdas, bahkan orang yang jenius. Karena kita tahu bahwa salah satu dari sifat Nabi itu adalah zakat, kecerdasan, atau fatonah. Fatonah itu kecerdasan, kepintaran. Jadi kata Dr. Ramadan Al-Buti, ketika kita mempelajari kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaumnya, beserta konflik sosial pada saat itu, dimaksudkan bukan hanya untuk kita mengetahui bahwa beliau adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan, walakinnahu qabla dzalika rasulun, tetapi agar kita memiliki pemahaman sebelum memahami beliau adalah orang yang abqari, jenius, beliau adalah seorang nabi, rasulun ayyadahullah biwahyin, seorang rasul, seorang nabi yang Allah bekalkan kepada beliau wahyu min indihi, dari Allah langsung, wa taufiqun min ladunhu, juga pertolongan yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, mengapa Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan poin pertama ini begitu tegas? Supaya kita tidak terjebak dalam logika keumuman kita di dalam berpikir. Orang-orang orientalis, sebagaimana orang-orang pada umumnya, itu senantiasa meyakini bahwa tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kekeliruan. Meskipun toh dia adalah seorang abqari, orang yang jenius. Jadi dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa, dalam pandangan orang-orang orientalis, sangat mungkin sebagai manusia dia melakukan kesalahan, dia melakukan kekeliruan. Oleh karena itu, Dr. Ramadan Al-Buti, di mana beliau pada awal tulisannya itu menjelaskan hadhihi dirasatun almiyah, ini adalah studi ilmiah yang basicnya adalah penelitian dalam banyak dalil-dalil syar'i. Nah, supaya apa? Supaya orang-orang yang beriman ketika mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terjebak pada pemikiran orang-orang umum, meskipun nampak logis, tetapi tidak logis dalam perspektif syar'i. Makanya beliau mengatakan walakinnahu qabla dzalika rasulun ayyadahullah. Dia adalah seorang nabi, seorang rasul yang Allah bekalkan pada beliau wahyu darinya dan pertolongan dari sisinya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, an yajidal insan baina yaday surah lil mathalil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil haya al-fadilah kai yaj'ala minha dusturan yatamassaku bihi wa yasiru alaihi wa la raiba anal insana mahma batha an mathali a'la fi nahiyatin min nawahil hayah fa innahu wajidun kullu dhalik. Jadi penjelasan beliau poin yang kedua, ketika kita mempelajari mendalami sirah nabawiyah, beliau Dr. Ramadan Al-Buti menjelaskan agar kita yang mempelajari an yajidal insan, agar manusia menemukan dalam kehidupannya suratun bil mathalil a'la, menemukan sebuah contoh, menemukan sebuah figur, menemukan sebuah qudwah, panutan bil mathalil a'la, panutan yang istimewa, panutan yang mulia, fi kulli sya'nin min syu'unil haya al-fadilah. Jadi setiap saat dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh yang baik, terdapat qudwah yang istimewa. Lantas ini tujuannya, kay yaj'ala minha dusturan yatamassaku bi wa yasiru alaihi, agar dengan memahami, mempelajari, memotret kehidupan pribadi beliau, baik sebagai manusia, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin pada saat itu, agar kita menemukan dustur, kita menemukan norma, menemukan undang-undang, menemukan dustur, yatamassaku bihi, yang manusia bisa memegang teguhnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, wa yasiru alaihi wala raiba fi, dan dia jalani
apa yang dijalani Nabi itu dengan sedikit pun tanpa ada rasa keraguan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, luar biasa kita diarahkan untuk memiliki pemahaman yang utuh tentang untuk apa kita mempelajari sirah nabawiyah. Jadi memang tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada keindahan-keindahan contoh untuk diikuti. Ada keistimewaan cara pandang bagaimana beliau menyelesaikan konflik antar umat. Ada panduan-panduan yang aplikatif tentang bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah-ibadah mahdhah ataupun ibadah-ibadah ghair mahdhah. Tetapi kata Dr. Ramadan Al-Qudhi, jika manusia memahami, mempelajari sirah nabawiyah hanya untuk itu saja, tidak cukup berguna. Karena jika dia berhenti di situ, dia baru melakukan sesuatu yang sama kepada tokoh-tokoh dunia, kepada pembesar-pembesar yang mempengaruhi peradaban dalam kehidupan dunia. Kata Dr. Ramadan Al-Qudhi, kai yaj'ala minha dusturan yatamassaku bihi wa yasiru alaihi wa la raiba anna al-insan mahma bahatha an mathalin a'la fi nahiyatin nawahil hayat fa innahu wajidun dhalik fi hayati Rasulullah sallallahu ala a'zam ma yakunu min al-uduh wal kalam. Beliau Dr. Ramadan Al-Qudhi menjelaskan, meskipun dalam kehidupannya disebabkan karena mereka tidak bertemu langsung dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertemu hanya dalam kisah-kisah hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW atau dalam informasi umum global di dalam Al-Quran. Tetapi tujuan mempelajari sirah ini adalah supaya orang-orang yang beriman tidak menjadikan lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qudwah atau panutan atau suri tauladan dalam banyak aktivitas kehidupan mereka. Jadi memang benar, tidak keliru kalau kemudian kita diarahkan oleh Dr. Ramadan Al-Qudhi untuk memahami ini. Walidha ja'alahu Allahu qudwatan lil insaniyati kulluha idza qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah sebabnya tidak heran kalau kemudian dia menukil sebuah ayat yang ayat itu memberikan penegasan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh istimewa. Jadi pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada contoh qudwah yang istimewa. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang berzikir mengingat kepada Allah, kemudian untuk mereka-mereka yang ingin selamat pada hari akhirat nanti, dan untuk mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap kehidupan mereka. Jadi kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, itu bukan saja meniru, bukan saja mengkopi apa yang beliau lakukan kemudian kita lakukan, tapi lebih dari itu akan mendatangkan pahala
mendapat pahala kepada kita sebagai umatnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kehidupan manusia itu sebenarnya tidak jauh berbeda dimanapun mereka berada dan di sektor apapun mereka bekerja. Orang bekerja itu dimaksudkan untuk mencari nafkah, sebagaimana orang-orang terdahulu bekerja dimaksudkan untuk mencari nafkah atau menafkahi keluarga jika itu seorang. Mereka akan pulang membawa makanan. Mereka akan pulang kemudian menghidangkan makanan untuk istri dan anak-anak. Yang berbeda hanya itu. Tetapi yang tidak akan berbeda adalah bagaimana manusia mencari makan, bagaimana manusia bekerja, bagaimana manusia beraktivitas sosial, bagaimana manusia beraktivitas secara politik, itu tidak akan berbeda. Artinya, Quran itu akan selalu ada. Zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Menghormati orang, memelihara hak manusia, memberikan haknya kepada yang berhak, itu akan selalu ada. Zaman dulu, sekarang, dan akan datang. Bahwa menipu untuk kepentingan diri sendiri, menipu untuk kepentingan kelompok, melakukan sesuatu untuk mendapatkan citra positif, atau bahkan menimbulkan citra negatif pada pihak lain, itu akan selalu ada. Yang berbeda hanya variasinya. Itulah sebabnya maka konsep keberimanan kepada Allah yang penting kepada manusia untuk potensial melakukan kebaikan untuk diri dan menjaga kebaikan untuk orang lain. Allah berfirman, mengirim, mengutus Rasul dan para Nabi dalam kehidupan manusia hanya dengan satu misi, yaitu menjauhkan mereka dari penghambaan kepada makhluk dan menyempurnakan penghambaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua poin saja pada pertemuan pertama ini sudah membuat kita menikmati kajian-kajian awal tentang mengapa pentingnya kita mengkaji sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja tidak akan ada seorang manusia yang bisa mendekati kualitas beliau, apalagi menyamai, apalagi melebihi. Tidak akan mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai prototipe ataupun blueprint manusia yang paripurna dan manusia yang sempurna. Nah, kewajiban kita di sisi Allah adalah memaksimalkan mungkin potensi kita untuk bisa menjalani apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita. Jadi untuk bisa mendekati saja mungkin mendekati para sahabat tidak bisa, apalagi mendekati Nabi ataupun menyamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan menemukan, akan menikmati bagaimana Dr. Ramadan Al-Buti mengalirkan idenya dalam banyak paragraf-paragrafnya yang bisa membimbing kita dalam perspektif ilmu, membawa kita dalam perspektif iman, dan menumbuhkan ukhuwah kita dalam perspektif ukhuwah Islamiyah. Sehingga dengan mempelajari sirah semacam ini, tidak saja cinta kita kepada Rasulullah bertambah-tambah, semakin meninggi, semakin memuncak,
tetapi kita akan melihat betapa istimewa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebagai seorang pribadi, seorang ayah, seorang pemimpin, bahkan seorang sahabat di antara sahabat-sahabat beliau pada umumnya. Oleh karena itu, Dr. Ramadan Al-Buti memberikan kerangka berpikir yang kita tidak bisa tidak harus berada di dalamnya dan tidak keluar, agar apa yang dimaksud dari tujuan mempelajari sirah nabawiyah itu kita capai dan kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Mempelajari sirah nabawiyah itu adalah sesuatu yang urgen, dan urgensi dari mempelajarinya bukan saja untuk memunculkan ketakjuban kita, sebagaimana ketakjuban kita mempelajari biografi orang-orang besar yang mempengaruhi peradaban, tetapi lebih dari itu, selain ada ketakjuban, kekaguman dalam hati kita mempelajari, mengetahui beliau sebagai pribadi, lebih dari itu bahwa beliau adalah Rasulun. Ini di dalam nomor 1 ini, di kalimat yang terakhir, dia mengatakan bahwa walakinnahu qabla rasulun ayyadullah biwahyin min indi. Jadi sebelum ketakjuban itu berdiri di atas kejeniusan beliau, satu hal yang harus kita ingat bahwa dia adalah Rasulun ayyadullah biwahyin min indi wa taufiqun min ladun. Jadi beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang Allah utus dengan bekal wahyu darinya, wa taufiqun min ladun, dan langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Dr. Ramadan Al-Buti, di dalam mempelajari sirah ini kita akan memahami, kita akan mengetahui, kita akan memotret lebih banyak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Ada tujuan di belakang itu sebenarnya, supaya kata beliau, kaya ja'ala minha dusturan yatamassaku bihi wa yasiru alaihi wala raibah anak insan mahma ba'tha an mathli a'la fi nayhati min nawahi haya fa inna wajidun kudalik fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, sesudah kita tahu, kita faham, kita kagum terhadap kehidupan Rasulullah, kita tidak berhenti pada memahami saja, tidak berhenti pada mengagumi saja, tetapi agar itu semua kita laksanakan dalam kehidupan orang-orang yang beriman sebagai dustur, sebagai undang-undang, sebagai arah. Ya tamassak bihi, ia pegang teguh aturan-aturan itu di dalam kehidupannya, wasiru alaihi, dan ia jalani dalam kehidupan sehari mereka. Itu tujuan yang ingin ditanamkan oleh Dr. Ramadan Al-Buti sebelum jauh-jauh kita memahami sirah beliau. Nah, beliau bahkan memberikan sebuah ayat yang ayat ini tidak mungkin dibantah oleh siapapun, tentang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan Rasulullah, tentang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjunjung tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi uswah itu contoh ataupun panduan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini tentang uswah. Uswah itu sifatnya umum. Jadi kalau ada orang itu istimewa dalam bidang sosialnya, ada tokoh itu istimewa dalam bidang pemahaman ekonominya, ada orang istimewa dalam bidang pemahaman politiknya, dalam bidang
keseniannya. Ini Allah menggunakan kata laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Yang ketiga, Dr. Ramadan Obdi mengatakan an yajidal in fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ma ya'nihi ala fahbillah ta'ala wa tadhuqu ruhuhu wa masiduhu inna kathiru min ayatil Qur'an innama tafsiruhu wa tijbahat al-ahadith allati rad bi Rasulullah SAW wa ma'fum minha. Nah ini luar biasa, ini bagus sekali ini poin yang ketiga ini. Poin yang ketiga bisa menjadi panduan bagi kita semua. Agar manusia ketika memahami sirah alaihi salatu wassalam, dia akan memahami bahwa memahami kitabullah itu adalah dengan cara bagaimana Rasulullah memahaminya. Mayani ala fahmi kitabillah ta'ala wa tadhuqu ruhahu wa maqasiduhu. Jadi itu kata Dr. Ramadan Al-Buti. Supaya ketika manusia, orang-orang yang beriman mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka menemukan satu fakta bahwa memahami kitab-kitab Allah, dalam hal ini Al-Quran, karena Rasul kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan cara bagaimana beliau memahami. Jadi kalau kita memahami Al-Quran sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, kita akan merasakan wa tadhuqu ruhahu wa maqasiduhu. Kita akan memiliki kemungkinan untuk merasakan apa maksud ayat itu diturunkan kepada beliau untuk kemudian kita laksanakan syariat. Bahkan wa ruhahu wa maqasid, bahkan spirit apa ayat itu dimaksudkan dan tujuannya apa, itu kita bisa pahami ketika kita menyelami, mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Dr. Ramadan Al-Buti, ketika kita mempelajari sirah Nabi itu agar kita menemukan kemampuan untuk memahami Al-Quran sebagaimana beliau mengajarkan Quran kepada kita. Kita bisa merasakan cita rasa yang ada di dalam ayat itu, spiritnya, rohnya, bahkan tujuan-tujuannya Allah masih tahu. Inna katsiran min ayatil Quran, beliau menjelaskan, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu penafsirannya dan pemaknaannya terkait dengan peristiwa yang mengikutinya, itu kata beliau marrat bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mawaqifuhu minha. Jadi sejalan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita terjanjikan dalam poin ini ketika kita mempelajari sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan memotret kejadian pada waktu itu dan kita akan bisa memahami gejolak sosial yang menyertainya, dan kita kemudian akan terhantarkan untuk menikmati spirit di balik ayat-ayat itu, bahkan merasakan cita rasanya dan memahami maqasiduhu, maksud-maksudnya. Jadi tidak mungkin kita itu bisa memahami Al-Quran
bisa memahami ayat-ayatnya dengan tanpa melibatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengabaikan pentingnya mempelajari sirah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah ahamiyah, inilah urgensi kita mempelajari sirah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 4, an yatajamma' ladal muslimin khilali dirasati sirati sallallahu akbaru qudr min thaqafah wal ma'arif al-islami as-sahihah sawa'un ma kana minha muta'alliqan bil aqidah abil ahkam abil akhlaq id la raiba anna hayatahu alaihi salatu wassalam innama hiya suratun mujassadatun nayyiratun limajmu'i mabadi Islam wa ahkam. Ini luar biasa. Nomor 4, dengan mempelajari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimaksudkan agar orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman itu bisa mengumpulkan di dalam dirinya sesudah memahami sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa thaqafah, ma'arif ilmu al-Islam as-sahih. Jadi kita bisa menambah thaqafah kita itu tentang kehidupan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thaqafah tentang konflik sosial yang menyertai ayat itu diturunkan kepada Nabi, bisa memahami muatan-muatan hukum apa yang ada di dalam ayat itu. Mengapa Rasulullah mendapatkan ayat itu? Ini kata beliau, apakah itu terkait dengan masalah akidah? Sawa'un makana minha muta'alliqan bil aqidah wal ahkam wal akhlaq. Jadi kadang-kadang bisa tentang akidah, bisa tentang hukum, bisa tentang akhlak. Karena tidak ada keraguan sama sekali bahwa pada keseluruhan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mujassadah, menyatu mabadi'il Islam wa ahkam, menyatu di dalamnya dasar-dasar kehidupan, konsep keislaman dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bisa menjadi sebuah panduan bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, untuk memotret kehidupan sosial kita, untuk memotret kehidupan akidah kita, memotret ketaatan kita terhadap hukum-hukum yang sudah menjadi baku bagi orang-orang yang beriman. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita ini sebagai orang-orang yang beriman, kita ini memiliki doa utama pada setiap lantunan munajat kita bersama ataupun sendirian. Lantunan munajat dan harapan kita yang pertama, yang paling inti adalah semoga Allah ampunkan dosa dan khilaf kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup akhir kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khatimah, yang karenanya maka Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, untuk menuju tujuan itu tidak mungkin dan tidak bisa dihindari, maka berilmu tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup pribadinya, mencakup kepemimpinannya, mencakup kemampuan menghukuminya ketika ada konflik sosial. Itu tidak mungkin untuk tidak kita pelajari, tidak mungkin untuk tidak kita pelajari.
Dr. Ramadan Al-Buti menegaskan bahwa mengetahui sejarah kehidupan Nabi dalam perspektif pribadinya, kemudian kepemimpinannya, kemampuan beliau menghakimi, menemukan solusi atas konflik sosial pada waktu itu, beliau mengatakan bahwa ini akbaru qadarin minat thaqafah wal ma'arif al-islam as-sahih. Beliau mengatakan tidak ragu-ragu itu termasuk memahami thaqafah al-ma'arif al-islam yang paling besar. An yatajamma' ladil muslimin khilali dirasati siratin Nabi Muhammad SAW akbaru qadarin minat thaqafah wal ma'arif al-islami asal. Jadi beliau mengatakan mempelajari kehidupan Nabi dalam sirahnya. Jadi sirah itu mencakup semuanya ya, kepribadiannya, kemudian kemampuannya di dalam berdakwah, kemudian kemampuan beliau di dalam mematahkan logika-logika orang-orang musyrik pada waktu itu, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit orang-orang yang beriman, atau menyelesaikan konflik sosial. Itu kata Dr. Ramadan Al-Buti, itu adalah sebesar-besar ilmu tentang keislaman. Jadi akbaru qadarin minat thaqafah wal ma'arif al-islamiyah as-sahihah. Mengapa demikian? Karena itla raiba anna hayatahu alaihi salatu wassalam innama huwa suratun mujassadatun nayyiratun. Karena pada kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada keutuhan yang tidak bisa dipisahkan. Apa? Mabadi al-Islam wa ahkam. Jadi ada keutuhan mabadi, prinsip-prinsip dasar Islam dan hukumnya itu ada pada kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, untuk menghindarkan seseorang pada keterjerumusan, kekeliruan di dalam mengistinbatkan hukum, mengambil hukum atas sebuah permasalahan, maka dia harus mempelajari kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua hukum, baik tentang akidah, tentang akhlak, dan tentang hukum-hukum muamalat pada umumnya yang dimuat di dalam Al-Quran, itu semuanya terkait dengan kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, bagaimana mungkin Anda akan menemukan inti keilmuan tentang Islam jika Anda mengabaikan kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mungkin kita akan menemukan substansi ajaran Islam seandainya kita mengabaikan, menafikan kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena hampir banyak ayat di dalam Al-Quran itu diturunkan terkait tentang interaksi Nabi dengan umatnya pada waktu itu. Maka untuk memahaminya sebagai sebuah keutuhan mabadi Islam wa ahkamuhu, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan mempelajari sirah nabawiyah ini.